Oke, untuk penjelasan kasus yang pertama yaitu UMKM aneka oleh-oleh tidak menyusun laporan laba rugi bulanan. Akibatnya pemilik tidak menyadari penurunan laba selama 4 bulan terakhir. Jelaskan fungsi laporan laba rugi bagi pemilik UMKM dan dampak tidak memilikinya. Yang pertama, fungsi laporan laba rugi bagi UMKM, yaitu untuk mengetahui keuntungan atau kerugian suatu usaha, di mana laporan ini menunjukkan apakah bisnis menghasilkan laba atau justru rugi dalam periode tertentu. Yang selanjutnya, menganalisis performa usaha dari waktu ke waktu. Dengan mencatat secara rutin, pemilik dapat membandingkan pendapatan dan biaya setiap bulan sehingga bisa mendeteksi penurunan kinerja lebih awal. Membantu evaluasi dan pengambilan keputusan. Informasi dari laporan ini sangat berguna untuk membuat keputusan seperti menambah promosi, mengurangi biaya, menaikkan harga, atau mengganti strategi. Dampak dari tidak memiliki laporan laba rugi tersebut, di mana pemilik tidak sadar jika laba menurun atau dalam waktu terakhir. Sulit mengetahui pos biaya yang paling besar sehingga tidak tahu bagian mana yang perlu dikontrol. Yang terakhir, sulit dipercaya investor atau lembaga pembiayaan karena tidak ada transparansi keuangan. Kasus kedua yaitu usaha salon Cantika Indah, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran tetapi tidak menyusun neraca. Pemilik tidak tahu berapa total aset dan utang usahanya. Bagaimana neraca membantu pengambilan keputusan usaha? Di sini neraca sangat penting karena untuk menunjukkan posisi keuangan usaha pada suatu waktu tertentu, yaitu berapa besar aset kekayaan, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal bersih. Dalam kasus salon Cantika Indah, pemilik tidak mengetahui nilai total kekayaan usaha seperti peralatan salon, kas, dan piutang, serta tidak menyadari seberapa besar utang yang harus dibayar, misalnya cicilan alat atau pinjaman. Neraca membantu pemilik usaha dalam mengambil sebuah keputusan seperti untuk mengetahui investasi, apakah perlu untuk mengurangi utang, apakah bisnis berada dalam kondisi aman atau beresiko. Tanpa neraca, keputusan keuangan jadi spekulatif, bukan berdasarkan data yang nyata. Kasus yang ketiga, UMKM Sari Rempah, mencatat pengambilan uang tunai oleh pemilik sebagai biaya operasional. Akibatnya laporan perubahan modal menunjukkan angka yang tidak akurat. Bagaimana seharusnya transaksi private dicatat dalam dan mengapa laporan perubahan modal penting. Transaksi private ini merupakan pengambilan uang oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Tidak boleh dicatat sebagai biaya operasional karena bukan bagian dari aktivitas usaha. Laporan ini menunjukkan perubahan modal usaha selama periode tertentu, akibat laba atau rugi dan prive. Transparansi kondisi keuangan pemilik terhadap bisnisnya. Jika pengambilan pribadi dicatat sebagai biaya, maka laba bersih terlihat lebih kecil dari yang sebenarnya, dan laporan perubahan modal menjadi menyesatkan. Mencatat prive dengan benar menjadi akurasi dan kepercayaan terhadap laporan keuangan usaha.